Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam kasih kerahiman Allah. Berjumpa lagi dalam program Api Karunia Tuhan, De Verbum bagian ke-6. Dalam bagian ini kita akan mempelajari bagaimana tradisi tafsir kitab suci dijalankan di dalam gereja bagi seluruh umat Allah. Kita juga akan mendengarkan salah satu ulasan yang sangat menarik dari kitab apokaliptik, yaitu kitab Wahyu. Selamat mendengarkan, merenungkan, dan berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam perjumpaan yang terakhir, minggu yang lalu, kita berbicara berdasarkan bab 3 dari konstitusi dogmatis mengenai wahyu ilahi, yang judulnya adalah Ilham Ilahi Kitab Suci dan Penafsiran. Yang kita bicarakan minggu yang lalu adalah akibat dari ilham Roh Kudus dalam penulisan kitab suci. Kesimpulannya atau ajarannya adalah karena pengarang kitab suci itu menuliskan tulisan mereka dengan bantuan ilham Roh Kudus, maka yang mereka tuliskan adalah benar. Tetapi dengan catatan, bukan kebenaran geografis, bukan pertama-tama kebenaran historis, tetapi kebenaran demi keselamatan. Artinya, yang ditulis itu benar di dalam rangka usaha kita mengikuti Yesus, yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalaupun tidak tepat secara historis, tidak apa-apa, karena tujuannya memang tidak menulis buku sejarah. Tetapi tujuan penulisan adalah membantu para pembaca kita semua untuk sampai kepada sang kebenaran. Waktu itu kita mengambil berbagai macam contoh, misalnya sabda yang diucapkan oleh Yesus ketika tergantung di salib itu kan berbeda-beda. Kalau dinilai sebagai laporan historis, pasti pertanyaan kita adalah mana yang benar. Tetapi kalau dimaksudkan, dipahami dengan tuntunan konstitusi ini, kita mengatakan semuanya benar, benar demi keselamatan. Itu kira-kira secara ringkas yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Nah, hari ini kita masih berada di dalam bagian yang sama, tetapi melangkah lebih lanjut pada nomor 12, Dei Verbum, yang berjudul Bagaimana Kitab Suci Harus Ditafsirkan. Ada dua bagian besar di dalam artikel atau nomor 12 dari dokumen ini. Kita akan melihatnya satu persatu, moga-moga nanti bisa memberikan semacam pemahaman yang membantu kita untuk semakin memahami kitab suci. Saya membaca alinea pertama dan alinea kedua dari nomor 12 ini. Dikatakan begini, atau tidak usah dibaca ya, supaya tidak terlalu lama. Tapi saya kira baik juga dibaca. Saya baca. Adapun karena Allah dalam kitab suci bersabda melalui manusia secara manusia, maka untuk menangkap apa yang oleh Allah mau disampaikan kepada penafsir kitab suci,
harus menyelidiki dengan cermat apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh para penulis suci dan apa yang mau ditampakkan oleh Allah dengan kata-kata mereka. Ini sudah menunjuk dua hal, apa yang dimaksudkan oleh oleh penulis kitab suci, dan yang kedua, apa yang mau disampaikan oleh Allah. Nah, tidak usah saya baca semua, alinea kedua begini, untuk menemukan maksud para pengarang suci, antara lain, perlu diperhatikan juga jenis-jenis sastra. Saya akan memusatkan perhatian pada kata ini, jenis-jenis sastra. Jalan pikirannya bagaimana? Seorang pengarang pada zaman tertentu, dia akan menggunakan jenis-jenis sastra tertentu untuk mengungkapkan maksudnya. Nah, yang dimaksudkan jenis sastra misalnya di dalam kalau kita mengamati kehidupan kita sekarang, buku-buku misalnya, tulisan-tulisan, ada yang namanya karangan ilmiah, buku-buku kuliah, buku-buku pegangan untuk kuliah, untuk pembelajaran. Itu jenis sastra, buku pegangan kuliah. Ada novel. Novel adalah salah satu dari jenis sastra. Majalah, koran, itu semua adalah jenis-jenis sastra yang ada di antara kita sekarang. Pasti saudari-saudara langsung menangkap bahwa buku pelajaran itu tidak sama dengan novel. Kalau kita ingin mengajar, ya tidak menulis novel kan. Atau kalau kita mau mengajak orang berfantasi, berimajinasi, tidak menulis buku ilmiah. Itu maksudnya jenis sastra. Nah, di dalam kitab suci, itu jenis sastra juga bermacam-macam. Ambil saja Perjanjian Baru. Ada Injil. Injil itu hanya 4. Tulisan Perjanjian Baru yang jenis sastranya Injil, itu hanya 4. Jadi tidak betul kalau mengatakan Injil surat Paulus. Salah. Karena Paulus itu tidak menulis Injil, dia menulis surat. Yang bentuknya, strukturnya, harapannya berbeda. Beberapa waktu yang lalu bahkan saya mendengar salah seorang umat menyebut kitab Kejadian itu Injil. Ya betul dalam arti umum, tetapi kitab Kejadian itu bagian dari Taurat Musa, bukan Injil seperti Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Di dalam Perjanjian Baru sekurang-kurangnya ada Injil, jenis sastra Injil, ada jenis sastra surat, dan ada yang terakhir yang seringkali membingungkan adalah kitab Wahyu. Itu yang namanya jenis sastra apokaliptik. Nah, nanti mungkin kita akan sampai ke sana. Itu yang pertama. Jadi saya harap menjadi jelas bahwa ada jenis sastra yang dipakai oleh para penulis untuk mengungkapkan maksudnya. Dan tanpa memperhatikan jenis sastra yang berbeda-beda itu, kita akan keliru memahami termasuk kitab suci. Membaca kitab Wahyu seperti membaca Injil itu jelas keliru. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam jenis sastra yang besar, itu ada yang disebut bentuk sastra. Jenis bentuk. Misalnya, di koran, 16 halaman. Pada halaman tertentu ada opini. Itu bentuk sastra. Di bagian depan ada laporan, lapangan. Itu cerita lain lagi, bentuk lain lagi. Di bagian belakang ada iklan. Dan iklan itu ada iklan produk,
ada iklan misalnya kematian. Berbeda-beda cara membacanya. Demikian juga di dalam kitab suci, kita ambil Injil misalnya, nanti kita ambil contohnya itu, ada misalnya kisah mukjizat, ada perumpamaan, ada alegori, ada kisah peristiwa. Mesti dipahami dengan cara yang berbeda-beda. Karena apa? Karena masing-masing jenis sastra atau bentuk sastra itu mempunyai aturan-aturan tertentu untuk menyampaikan maksud tertentu. Saya ambilkan contoh ekstrim ya. Misalnya berita kematian. Itu kan strukturnya konsisten ya. Umumnya misalnya, telah meninggal dunia dengan tenang. Tidak ada iklan kematian, berita kematian yang mengatakan telah meninggal dunia dengan susah payah. Tidak ada. Meskipun ketika sakit itu meronta-ronta, tetapi ketika di dalam iklan pemberitahuan kematian, rumusannya sama. Telah meninggal dunia dengan tenang. Saya kira itu sangat jelas, mungkin contohnya ekstrim. Di dalam budaya Jawa yang saya tahu, ada tembang. Dan tembang itu jenis sastra. Ada bentuk-bentuknya, ada megatruh misalnya. Ada dandang gulo. Kalau kita mau mengungkapkan kesedihan, kita tidak pakai dandang gulo. Tidak cocok. Karena dandang gulo itu bentuk sastra untuk mengungkapkan harapan dan cita-cita ke depan. Kalau kita mau mengungkapkan kesedihan, bentuknya adalah salah satu bentuk sastra tembang Jawa adalah megatruh. Moga-moga ilustrasi ini cukup untuk menjelaskan apa yang dikatakan di dalam Dei Verbum untuk menemukan maksud para pengarang suci. Antara lain perlu diperhatikan juga jenis-jenis sastra. Dan tentu saja bentuk-bentuk sastra. Ketika kita mencampur adukkan, kita tidak akan menangkap pesan utama dari teks yang kita ingin baca itu. Moga-moga pendahuluan ini cukup untuk menjelaskan kata ini. Nah, sekarang kita mengambil contoh. Contoh yang paling mudah menurut saya, karena sudah sering dibaca dan sejauh saya tahu, kalau saya salah saya senang. Seringkali para pengkhotbah yang mencoba menjelaskan perumpamaan atau alegori itu ya sudah hafalan saja, tidak membaca apa yang dia baca yang seharusnya dijelaskan. Saya ambil Markus bab 4 ayat 1 sampai 20. Semua sudah tahu ceritanya, perumpamaan tentang seorang penabur. Ini judul di dalam teks kitab suci yang kita punya. Sebetulnya, kalau kita mau memperhatikan yang dikatakan di dalam Dei Verbum ini, judulnya mesti ditambah. Atau kisahnya dibagi 2 atau 3. Judul di sini hanya perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan itu di dalam teks ini berhenti pada ayat 9. Itu yang namanya perumpamaan. Menurut catatan dari Dei Verbum yang namanya jenis sastra perumpamaan itu ya hanya ayat 1 sampai ayat 9, mungkin 10. Maaf, ayat 9. Ayat 10 dan selanjutnya itu namanya sudah lain menurut kategori jenis sastra.
Lalu perumpamaan itu dijelaskan. Nah, penjelasan itu namanya bukan perumpamaan. Namanya adalah alegori. Oleh karena itu, kalau mau memperhatikan catatan yang ada di dalam De Verbum, ditambah sendirilah judul dari perumpamaan pada bab 4 Injil Markus ini. Tapi itu bukan yang paling penting. Nah, bedanya apa? Ketika kita membaca suatu perumpamaan, kisah itu kan ada unsur-unsurnya. Unsur-unsur itu tidak ditafsirkan sendiri-sendiri. Perumpamaan itu adalah satu kesatuan. Tafsirannya hanya satu. Pesan dari suatu perumpamaan biasanya ada pada bagian yang terakhir. Dan perumpamaan itu diceritakan biasanya untuk menanggapi keadaan yang sangat konkret. Itu perumpamaan. Jadi pesannya satu, biasanya ada pada bagian akhir dan untuk menanggapi keadaan yang sangat konkret. Nah, kalau kita ambil perumpamaan tentang seorang penabur, pesannya satu, kita cari pada bagian terakhir. Pada bagian terakhir dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah, hasilnya ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Jadi kesimpulannya satu, benih itu akhirnya tumbuh dan berlipat-lipat buahnya. Itu, pesannya itu. Jadi kita tidak menafsirkan batu itu apa, benih itu apa, enggak. Itu tidak perumpamaan namanya, itu bukan perumpamaan. Nanti kalau masing-masing unsur ditafsirkan, namanya sudah berubah. Bentuk sastra alegori, bukan perumpamaan lagi. Nah, kira-kira, tentu kalau mau pasti, tanya Yesus besok kalau kita ketemu dengan Yesus. Kenapa dulu Yesus menceritakan perumpamaan ini? Tetapi sejauh dapat kita baca di dalam Injil Markus, perumpamaan ini diceritakan oleh Yesus kepada murid-murid yang mulai kecil hatinya. Kecil hati karena apa? Karena Yesus mulai ditolak oleh orang-orang sejamannya. Mudahnya begini, ketika Yesus mulai mewartakan kerajaan Allah, sekian banyak orang antusias mengikuti Yesus. Karena berharap bahwa Yesus sungguh-sungguh akan mendatangkan damai dan sejahtera. Apa yang terjadi? Kita baca di dalam Injil, mulai banyak musuhnya. Yesus sendiri seringkali tidak bisa dipahami, melanggar aturan Sabat dan sebagainya. Dikatakan sebagai kerasukan setan, dikatakan sebagai pemabuk dan sebagainya. Murid-murid bisa dibayangkan kan? Saya mengikuti guru yang seperti ini dengan harapan tinggi. Lah kok sekarang begini? Apa masih ada gunanya mengikuti Yesus yang seperti ini? Pewartaannya, rupa-rupanya semakin jelas akan gagal. Bisa membayangkan ya? Peserta murid yang mengikuti seorang guru dan mengalami hal seperti itu. Nah, kepada murid-murid yang mulai ragu-ragu, mulai kecil hati dan sebagainya, perumpamaan ini diceritakan. Pesannya jelas, pada akhirnya, kalaupun sementara dalam perjalanan waktu ini, keberhasilan itu tidak dilihat, pada akhirnya benih itu akan jatuh di tanah yang subur dan berlipat-lipat
buahnya. Jadi perumpamaan ini berfungsi untuk membesarkan hati para murid. Nah, kalau perumpamaan ini yang dibacakan di dalam perayaan Ekaristi misalnya, ya jangan mengkritik murid-murid atau peserta yang ada di situ. Pesannya adalah meneguhkan hati. Harus dicari jalan supaya pesan yang dulu disampaikan oleh Yesus itu juga tersampaikan pada zaman kita sekarang. Itu mengenai perumpamaan. Yang kedua adalah penjelasan tentang perumpamaan itu, yang namanya alegori. Dan itu di dalam teks mulai pada ayat 14, mulai dari ayat 13, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Nah, Yesus atau siapa, atau pengarang Injil mulai menjelaskan satu persatu. Penabur itu menaburkan firman. Sudah mulai ditafsirkan kan? Perumpamaannya seorang penabur menaburkan benih. Yang ditaburkan benih. Nah, dalam alegori, benih itu ditafsirkan. Penabur itu menaburkan firman. Jadi benih sama dengan firman. Lalu tanahnya seperti apa? Nah, ayat 15, orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, artinya tanah itu adalah orang, tempat firman itu ditaburkan. Maka kesimpulannya kan kalau kita mendengarkan khotbah-khotbah yang biasa, mari kita menjadi tanah yang baik bagi firman Tuhan. Begitu kan? Iya, itu tidak salah. Tetapi menurut pembacaan yang teliti, bukan hanya itu pesannya. Itu baru pesan pertama. Penafsiran pertama, benih sama dengan firman. Kita, manusia adalah ladang, tempat atau tanah tempat benih itu ditaburkan. Nah, coba kita baca lebih lanjut beberapa ayat yang berikutnya. Ayat 16. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang. Berbeda apa enggak ini? Tadi pada ayat sebelumnya yang ditaburkan adalah firman di dalam diri orang. Pada ayat 16 kalau tidak dibaca dengan teliti, tafsiran kita masih sama dengan yang tadi. Tetapi kalau dibaca dengan teliti sudah berbeda. Karena dikatakan demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang. Jadi benih sama dengan apa? Bukan lagi firman, tetapi benih itu adalah orang yang ditaburkan. Ini jarang kita dengar di dalam homili-homili. Ketika alegori ini dibacakan. Yang selalu didengar adalah yang pertama tadi. Benih adalah firman, kita adalah ladang, mari kita jadi ladang yang subur. Baru seperempat betulnya. Karena pada ayat 16 dikatakan berbeda. Kemudian ayat 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Jadi yang ditaburkan di tengah semak berduri, menurut penafsiran ini, bukan firman. Tetapi yang ditaburkan ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekuatan dunia itu dan tipu daya kekayaan
dan keinginan-keinginan akan yang lain masuk menghimpin firman itu. Sudah dua loh yang bicara bahwa benih itu adalah orang. Yang bicara benih itu firman cuma satu. Yang ketiga, ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Itu alegori. Jadi sekurang-kurangnya ada perumpamaan asli yang diceritakan oleh Yesus untuk meneguhkan hati murid-murid yang mulai kecil hati dan khawatir, meneguhkan. Lalu ada penafsiran terhadap perumpamaan pada periode-periode sesudahnya. Sekurang-kurangnya ada dua penafsiran, sekurang-kurangnya. Yaitu benih adalah firman. Itu hanya satu kali dikatakan. Dan yang tiga kali dikatakan adalah benih itu adalah orang. Mengapa ada dua penafsiran? Karena pada periode sesudah Yesus, perumpamaan ini beredar di lingkungan yang berbeda-beda. Lingkungan yang berbeda, yang pertama misalnya yang menafsirkan bahwa benih itu adalah firman, itu rupa-rupanya murid-murid yang di situ, pengikut-pengikut Kristus yang mendengarkan penafsiran pertama tadi, itu hatinya keras. Sehingga pesannya adalah, jadilah tanah yang subur bagi firman. Jelas. Tetapi untuk tiga kali yang mengatakan bahwa benih itu adalah orang, konteksnya berbeda. Yaitu konteks perutusan. Ketika murid-murid Yesus harus menjadi benih yang ditaburkan di tempat-tempat yang berbeda-beda. Untuk menjadi benih yang ditaburkan di tempat yang berbeda-beda membutuhkan kualitas pribadi tertentu. Moga-moga dengan demikian menjadi kurang lebih jelas apa yang dimaksudkan dengan bentuk sastra perumpamaan dan bentuk sastra alegori. Jenis sastranya Injil, di dalam Injil ada perumpamaan, ada alegori yang mesti dimengerti dengan cara yang berbeda-beda. Sementara itu, kalau kita membaca, ada penafsiran lain lagi, ada konteks lain lagi, ketika perumpamaan itu ditafsirkan oleh Lukas misalnya. Lukas bab 8 ayat 15. Lukas bab 8 ayat 15. Tadi kan yang jatuh di tempat yang subur itu kelipatannya 30, 60, 100. Nah, itu tidak ada di dalam Injil Lukas, kelipatan-kelipatan itu. Jadi nanti kalau kita membaca Injil Lukas, jangan menjelaskan ada kelipatan 30, 60, 100, tidak ada di dalam Injil Lukas. Karena apa? Karena Lukas ingin menyasar ketika menafsirkan perumpamaan itu menjadi alegori, umatnya tidak ambil pusing berapa kali lipat, tidak ambil pusing. Tetapi saya baca, yang jatuh di tanah yang baik, itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Lukas tidak ambil pusing mengenai kelipatan 30, 60, 100. Bagi umatnya itu tidak penting. Yang penting, supaya menghasilkan buah, orang mesti menyimpan firman di dalam hati dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi penafsirannya sekurang-kurangnya terhadap perumpamaan
penabur benih itu ada 3. Benih adalah firman, benih adalah orang, hasilnya ada yang 30-60 kali lipat, tetapi ada juga yang baru berbuah kalau menyimpannya dalam hati yang baik dan tekun menjalankan itu. Sekurang-kurangnya ada 3 itu yang menjadi bahan homili yang bagus. Tidak ketika dibaca ini sudah ditebak oleh umat, pasti nanti khotbahnya begitu. Sekurang-kurangnya 3 ini masih bisa dicari yang lain. Itu mengenai jenis sastra, bentuk sastra di dalam Injil, yang namanya perumpamaan dan alegori. Nah, sekarang saya ingin menawarkan satu jenis sastra yang sangat berbeda, yang kalau dibaca secara keliru, itu akibatnya akan fatal. Yaitu yang namanya jenis sastra apokaliptik. Pasti tidak akan mungkin menjelaskan semua-muanya, tetapi prinsip-prinsipnya saja. Apokaliptik itu kan seringkali di dalam paham yang biasa, akhir zaman kan. Maka ada film Apocalyptic Now. Sekarang ini akhir zaman. Karena apa? Dasarnya ada di situ, di dalam kitab Wahyu itu, yang dibaca dengan keliru. Maka saya mencoba, moga-moga tidak membingungkan amat, apa yang dimaksudkan jenis sastra apokaliptik. Jadi di dalam sejarah umat Allah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu ada satu periode yang namanya periode para nabi, nabi Perjanjian Lama. Nah, ketika nabi-nabi itu surut, tidak muncul lagi nabi di dalam sejarah keselamatan, muncullah periode yang amat berat bagi umat Allah Perjanjian Lama. Mereka mengalami penganiayaan, khususnya pada zaman Romawi, zaman Yunani. Umat Allah Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi dianiaya. Ini konteks di mana kitab atau jenis sastra apokaliptik itu muncul. Jadi kalau perumpamaan tadi diceritakan ketika umat atau murid-murid Yesus itu merasa gelisah, kecil hati, diceritakan perumpamaan. Nah, pada waktu mereka, umat Allah Perjanjian Lama dan nanti Perjanjian Baru juga sama, mengalami masa-masa berat penganiayaan, muncullah yang namanya jenis sastra apokaliptik yang tidak gampang dipahami. Jadi intinya begini, jenis sastra apokaliptik ini muncul ketika umat Allah dianiaya, satu, dan yang kedua, umat Allah yang dianiaya itu imannya sudah sangat matang. Sudah sangat matang. Umat itu yakin bahwa Allah di dalam keadaan apapun juga itu tetap setia. Dulu pernah setia, sekarang keadaannya begini, diyakini tetap setia, pada akhirnya juga akan tetap setia. Seringkali dikatakan begini, membaca kitab Wahyu atau membaca jenis apokaliptik, dan kita ambil kitab Wahyu Perjanjian Baru ya, itu seperti orang yang mau loncat jauh. Kalau orang yang mau loncat jauh itu kan tidak berdiri di titik loncat baru meloncat, kalau gitu tidak jauh loncatannya. Tapi dia mundur dulu, lari kencang, ancang-ancang, pada titik loncat dia meloncat sampai jauh. Maksudnya apa?
ketika umat Allah berada di dalam situasi dianiaya, mereka tidak hanya melihat situasi penganiayaan itu, tetapi mundur melihat sejarah mereka. Ternyata di dalam pengalaman sejarah mereka, Allah itu setia. Sudah terbukti setia menurut pengalaman mereka. Nah, mereka juga yakin sebagai umat beriman yang sudah matang imannya, dalam keadaan seperti itu pun Allah tetap setia. Maka banyak martir, saudara-saudara Makabe misalnya. Karena apa? Mereka setia. Diancam, tabah saja, berani saja, karena Allah setia. Nah, lalu mereka meloncat ke depan. Seperti apakah Allah itu di masa yang akan datang? Jawabannya, dulu setia, sekarang setia, akhirnya juga setia. Sebetulnya kalau ini dipegang, lalu kita tidak susah membaca jenis sastra apokaliptik, khususnya kitab Wahyu Perjanjian Baru ini. Tidak semua hal harus dipahami, ditafsirkan. Tetapi bagi saya, mungkin bagi orang lain lagi, membaca kitab Wahyu itu seperti melihat wayang. Kalau pernah melihat wayang. Pada permulaan kan ada jejer namanya ya. Dalang itu bercerita. Nah, sesudah semua cerita selesai diungkapkan, mulailah pertunjukan wayang itu. Apa yang terjadi pada sore hari sebelum menjelang pagi? Kan biasanya wayang itu mempresentasikan peperangan antara yang baik dan yang jahat kan? Sampai hampir menjelang pagi, seringkali yang ditampilkan adalah kejahatan itu menang. Tetapi ketika wayang mau mulai selesai, lalu jelas berbalik. Bukan yang jahat lagi yang menang, tetapi akhirnya kesatria-kesatria yang membela keadilan, membela kebenaran yang baik, itu akhirnya yang menang. Melihat wayang itu diharapkan kita terlibat di dalamnya. Maka tidak jarang penonton wayang itu kalau melihat misalnya si jahat itu dihajar, mereka bertepuk tangan karena terlibat di dalam lakon wayang itu. Nah, saya bisa mengatakan tidak harus seperti yang saya katakan, tentu saja membaca kitab Wahyu yang jenis sastranya adalah apokaliptik, itu seperti itu. Nanti ada jejer, cerita dasar, lalu ada lakon, ketika lakon itu digelar, dan akhirnya kembali lagi Allah setia. Kalau mulai menafsirkan macam-macam hal yang ada di situ, bingunglah kita. Dan kita diajak untuk terlibat di dalam lakon yang dipentaskan oleh kitab Wahyu itu. Nah, sekarang dengan latar belakang itu, ingin saya sampaikan beberapa hal. Moga-moga tidak terlalu sulit. Yang pertama, poin yang pertama ketika kita membaca jenis sastra atau bentuk sastra apokaliptik. Yang mau ditekankan, diwartakan adalah Allah itu setia. Sudah, titik. Itu pesannya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kesetiaan Allah itu ditangkap, dipahami, dan dimengerti. Itu yang kedua, bagaimana kesetiaan Allah yang diungkapkan dalam jenis sastra itu ditangkap dan dimengerti. Yang pertama, kesetiaan Allah itu ditangkap, disampaikan oleh malaikat. Maka
ketika kita membaca kitab Wahyu, itu banyak sekali malaikat yang ada di sana dan peranannya adalah menyampaikan keyakinan bahwa Allah setia. Misalnya bab 1 ayat 1 dari kitab Wahyu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes menangkap bahwa Allah setia itu lewat malaikat. Nah, penampakan malaikat itu di dalam kitab Wahyu nanti bisa dihitung sendiri kalau membaca. Itu ada lebih dari sekian puluh kali, 60 kali, hampir 70 kali. Yang kedua adalah lewat penglihatan. Lewat penglihatan. Misalnya bab 17 ayat 3. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Penglihatan. Ada banyak sekali penglihatan, tetapi ingat, waktu kita berbicara mengenai Rasul Paulus, perjumpaan Paulus dengan Kristus, yang namanya penampakan, penglihatan, itu jangan dimengerti secara harafiah. Kalau dimengerti secara harafiah kita bisa keliru. Saya pribadi memahami malaikat, memahami penglihatan itu sebagai penegasan iman bersama. Itu yang kedua. Jadi yang pertama yang mau diwartakan adalah Allah itu setia. Kesetiaan Allah itu ditangkap bagaimana? Ditangkap lewat penglihatan, lewat peran malaikat. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu semua diungkapkan dengan simbol-simbol, lambang-lambang. Ada lambang umum, misalnya perempuan. Perempuan itu lambang dari apa? Lambang dari jemaat. Tapi nanti mengenai ini ada penafsiran yang berkembang. Jadi misalnya, perempuan yang diceritakan pada bab 12 kitab Wahyu ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari. Ini kalau yang membaca anggota Legio Maria pasti mengatakan langsung perempuan ini adalah Bunda Maria. Itu penafsiran gereja, tidak keliru. Nanti akan kita lihat kenapa kita mesti mengikuti itu. Tetapi ada arti yang dasar. Kitab Wahyu tidak bicara tentang Bunda Maria. Sejak awal, kitab Wahyu itu bicara mengenai umat Allah. Maka perempuan itu berarti gereja, berarti jemaat. Atau juga berarti kota. Kota. Wahyu bab 17 ayat 3 misalnya. Nanti dilihat sendiri. Itu tanda lambang-lambang umum. Jadi kalau bertemu dengan perempuan, dengan wanita di dalam kitab Wahyu, jangan pikir mengenai wanita-wanita biasa, tetapi itu lambang, simbol. Trompet sangkakala. Banyak sekali nanti kita lihat sangkakala. Itu artinya suara ilahi yang menjadi tanda bahwa Allah sedang berkarya. Laut. Laut itu ganas, maka biasanya menjadi lambang dari kuasa yang merusak, sumber malapetaka. Bab 13 ayat 1 misalnya. Ada juga lambang warna putih. Kita semua tahu
Di mana-mana simbolnya sama, putih berarti kemenangan, kemuliaan. Merah bisa berarti kekerasan, tetapi juga bisa berarti kemartiran. Nah, yang menarik adalah angka. Ini yang seringkali ditafsirkan secara harafiah dalam rangka ini. Jadi saya ambil contoh penafsiran yang agak miring-miring ya. Pada bab 1 ayat 1 dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Harus segera terjadi. Artinya akhir zaman. Masih ingat dalam beberapa kesempatan ketika orang susah, banyak sekali seminar tentang akhir zaman. Tanda-tandanya sudah jelas. Sebentar lagi akan kiamat dan sebagainya. Maka apa yang dikatakan ketika sebentar lagi akan kiamat, dibacalah kitab Wahyu bab 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi, awas, akhir zaman sudah dekat, yang dapat meterai hanya 144.000, kurang 3 akan berangkat, seperti orang pesan taksi itu, atau pesan bis, kurang 3 berangkat. Kalau dimengerti secara harafiah 144.000, sedikit kan yang diselamatkan orang di dunia ini berapa miliar. Kok yang dimeteraikan hanya 144.000. Maka hati-hati membaca angka, khususnya di dalam kitab Wahyu. Saya tunjukkan beberapa. Angka 7 itu adalah angka yang sempurna. Maka ada 7 sakramen misalnya, menjadi sempurna. Bab 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Ayat 1 sampai 11 yang lebih mudah. Bab 1 ayat 11. Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini. 7 jemaat itu artinya seluruh gereja, sempurna, utuh, penuh. Angka 6. Nah, karena 7 sempurna, 6 itu kan 7 kurang 1. Artinya tidak lengkap, sementara. Bab 13 ayat 18 misalnya. Seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Bukan manusia yang sempurna. Itu kalau dilihat judulnya sudah jelas, binatang yang keluar dari dalam bumi, binatang. 3,5. 3,5, kok muncul kata 3,5, 3,5 itu kan separuh dari 7. Kalau 7-nya lengkap, sempurnya 3,5 itu ya sementara. Bab 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, 3,5. Maksudnya gereja itu akan dianiaya pada 3,5 masa. Maksudnya kalau 7 masa itu seumur-umur akan dianiaya. Tetapi kalau 3,5 masa, penganiayaan itu hanya sementara. Jadi tidak usah diotak-atik pakai ilmu angka mistik. Angka 3,5
itu bisa mengambil beberapa bentuk. Misalnya, Wahyu bab 11 ayat 2. Tetapi, kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 42 bulan. Itu berapa tahun? 1 tahun itu 12 bulan. 12 tambah 12, tambah 12, tambah 6 itu 42. Jadi 3,5 masa itu sama dengan 42 bulan. Sementara bait suci itu hanya akan sementara di jarah raya seperti itu. Atau angka 1260. Angkanya aneh-aneh. Bab 11 ayat 3 di bawahnya tadi. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Dari mana angka 1260 itu? 1000 itu jelas ya. Dikalikan berapa? 42 kali 30. Berapa itu? 1260. 42 bulan, 1 bulan 30 hari, jadi 1260 hari. Sementara lagi. Nah, kalau yang tadi, berapa yang selamat? Itu kan disebut 144.000. Maksudnya apa? 1000 itu angka yang tidak bisa dihitung lagi oleh orang-orang zaman itu. 144 itu artinya 1000 kali 12 kali 12. 12 itu angka sempurna. 12 suku Israel. Jadi 144.000. Bukan angka numerik 144.000, tetapi 1000 itu tidak bisa dihitung. 12 itu tak terbatas, sempurna. Kali 12 sempurna, tak terhitung kali sempurna itu berapa? Ya semua. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa kalau kita salah memahami bahwa ini adalah jenis sastra apokaliptik, kita akan kebingungan macam-macam. Karena salah membaca, tidak memperhatikan jenis sastra. Nah, sekarang kesetiaan Allahnya di mana? Saya tunjukkan yang tadi namanya jejer cerita dasar, lalu nanti lakon itu digelar. Kata atau ayat-ayat kunci di dalam kitab Wahyu, kalau itu dipegang, menikmati pembacaan kitab Wahyu itu gampang, karena itu peperangan antara kejahatan dan kebaikan, antara Allah dan kekuatan kejahatan. Ayat yang pertama, bab 5, ayat 1 sampai ayat 2. Ini teks kunci dari kitab Wahyu. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Maksudnya, yang duduk di atas tahta itu adalah Allah yang mempunyai rencana keselamatan. Rencana keselamatannya ditulis di dalam kitab dengan 7 meterai. Nggak usah bertanya meterainya 6.000 atau berapa. Meterai. Tertutup, rapat. Lalu ayat 2, dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Silahkan membayangkan Allah duduk di tahta,
mempunyai rencana yang termeterai. Pertanyaannya siapa yang mau membuka meterai itu? Nah, jawabannya itu ada pada bab 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Jadi sekali lagi jangan tanya tua-tua itu umurnya berapa. Itu semua adalah gambaran simbol-simbol. Jangan engkau menangis, sesungguhnya. Nah ini, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Di Allah duduk di tahta, membawa rencana yang termeterai. Siapa yang membuka? Ini jawabannya, singa dari suku Yehuda. Kita bisa membayangkan yaitu Yesus Kristus yang bangkit. Yesus Kristus, tunas Daud. Ayat 7. Nah sekarang mulailah lakon itu maju. Ayat 7. Lalu datanglah anak domba dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Jelas, Yesus menerima gulungan kitab, artinya dialah yang akan melaksanakan rencana Allah, kesetiaan Allah itu. Sudah, ini adalah pokok ceritanya itu. Sesudah itu, kisah dasar yang dirangkum di dalam bab 5 ayat 1 sampai ayat 7 itulah yang digelar di dalam seluruh kitab Wahyu yang tidak harus ditafsirkan unsur demi unsur. Nah, apa yang terjadi? Bab 6 ayat 1 sampai 17. Meterai tadi mulai dibuka. Keenam meterai pertama dibuka. Jadi rencananya dijalankan. Baru 6, yang 7 di mana? Yang 7 itu bab 8, ayat 1 sampai 2. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Meterai ketujuh dibuka, muncul 7 sangkakala. Ingat, sangkakala, trompet, itu adalah tanda bahwa karya keselamatan Allah berjalan. 7 sangkakala ditiup pelan-pelan. 4 sangkakala pertama itu bab 8 ayat 6 sampai 13, nanti dibaca sendiri. Sangkakala kelima itu bab 9 ayat 1 sampai 12. Sangkakala keenam itu bab 9 ayat 13 sampai 21, dan sangkakala ketujuh itu bab 11 ayat 15. Dan seterusnya, sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Artinya karya keselamatan Allah sudah jelas kemenangannya. Sangkakala ketujuh, nyanyian puji-pujian. Lalu ayat 19, maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat, dan deru guruh, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Ini tanda-tanda karya keselamatan Allah yang terlaksana. Nah kemudian pada bab 16, ketika ketujuh sangkakala itu sudah ditiup, muncul apa yang namanya 7 malapetaka. Nah sekarang mulai kejahatan itu mulai dikalahkan. Jadi ketujuh malapetaka itu menyangkut musuh-musuh janji Allah. Nah kuncinya ada pada bab 16 ayat 17. Itu kunci, titik balik dari pagelaran kitab Wahyu ini. Dikatakan begini, ayat 17,
Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawanya ke angkasa. Dan dari dalam bait Allah kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Artinya kejahatan sudah kalah. Makhluk-makhluk yang keluar dari laut itu sudah hilang semua. Sudah terlaksana. Nah, ketika karya keselamatan Allah itu sudah terlaksana, apa yang terjadi? Bab 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun sudah tidak ada lagi. Laut sebagai simbol dari kejahatan sudah tidak ada lagi, sudah dikalahkan. Yang ada adalah langit baru, bumi baru. Ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah. Karya Allah selesai dengan demikian. Yang menyelesaikan karya keselamatan itu akhirnya bukan prestasi manusia. Yerusalem itu turun dari langit. Itu artinya akhir dari suatu sejarah adalah karya Allah, bukan karya manusia. Nah, kalau kita pahami seperti itu, membaca kitab suci itu tidak membingungkan. Dibaca saja dengan yakin, dengan ingat bahwa jenis sastra ini tidak bisa disamakan dengan Injil, dengan surat, tetapi dibaca dengan aturan-aturan yang berlaku untuk kitab Wahyu, untuk jenis sastra apokaliptik yang digunakan pada ketika gereja mengalami situasi tertentu, yaitu situasi penganiayaan, dan dalam situasi penganiayaan umat matang imannya, sehingga yakin bahwa Allah itu setia. Keyakinan inilah yang diungkapkan dalam jenis sastra apokaliptik, yang tidak boleh dibaca sebagai kisah sejarah. Saya kira mengenai bagian yang pertama cukup. Nanti kalau belum jelas itu bisa dicari di berbagai macam tempat. Jadi bagian pertama dari dokumen Dei Verbum itu bicara mengenai jenis sastra dan ditambah tadi pemahaman bentuk sastra yang membantu kita untuk memahami pesan-pesan penginjil. Nah, masalahnya adalah pada bagian berikutnya, alinea ketiga dari Wahyu Ilahi berbicara mengenai yang lain. Saya baca sebagian. Akan tetapi, kitab suci ditulis dalam Roh Kudus dan harus dibaca dan ditafsirkan dalam Roh Kudus juga. Tidak sekedar kita mencari apa yang dimaksudkan oleh pengarang melalui jenis sastra itu hanya sebagian. Bagian yang lain adalah menafsirkan dalam roh itu juga. Lalu disebut, maka untuk menggali dengan tepat arti nas-nas suci, perhatian yang sama harus diberikan kepada isi dan kesatuan seluruh Alkitab dengan mengindahkan tradisi hidup gereja serta analogi iman. Ini maksudnya apa? Intinya begini, tidak cukup membaca kitab suci dan menangkap pesan dari penulis. Tetapi yang harus dicari akhirnya adalah kehendak Allah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya, yang pertama, keseluruhan kitab suci, keseluruhan
harus diperhatikan. Tidak cukup hanya membaca sebagian yang mengatakan ini. Misalnya, kalau kita membaca kitab Ayub, bab 14 ayat 1 sampai 12, di sana dikatakan dengan jelas bahwa tidak ada kebangkitan. Nanti silahkan mengecek sendiri kitab Ayub bab 14 ayat 1 sampai 12. Kita tidak bisa menyimpulkan, jadi kita tidak bisa percaya kepada kebangkitan. Tidak ada hidup akhirat. Jadi hidup ya hanya di dunia ini, sesudah itu lenyap. Itu kalau kita membaca hanya kitab Ayub. Nah, maksudnya kita kalau membaca kitab suci mesti membaca keseluruhan iman di dalam kitab suci. Karena apa? Karena pada bagian yang lain yang sudah biasa kita lihat, 2 Makabe bab 12 ayat 43 sampai 45 itu jelas bicara tentang akhirat, tentang hidup sesudah hidup dunia ini. Roh Kudus itu membimbing seluruh sejarah. Tetapi sejarah itu berkembang. Demikian juga penangkapan manusia terhadap wahyu Allah itu berkembang. Tidak berhenti, tetapi berjalan terus, dan keseluruhan itu harus diperhatikan. Atau contoh yang lebih mudah. Di dalam kitab Ulangan, misalnya bab 19 ayat 21 itu jelas. Hukum pembalasan yang setimpal. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ngeri kan? Itu sudah baik atau belum? Baik pada zaman itu. Karena sebelumnya itu pembalasan lebih kejam. Sudah lumayan, dari pembalasan yang lebih kejam menjadi pembalasan yang setimpal. Apakah berhenti di situ? Tidak. Karena di dalam perjanjian baru, kita mendapat perintah yang baru, yaitu kasihilah musuhmu. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini semua adalah suatu rangkaian perkembangan, perwahyuan Allah dan konsekuensi moralnya dan kemampuan manusia yang dipengaruhi oleh sejarah, latar belakang, budaya untuk menangkap perwahyuan itu. Moga-moga ini tidak terlalu sulit, maka jangan hanya membaca perjanjian lama. Nanti kalau hanya membaca perjanjian lama itu ya pasti mata ganti mata. Di dalam suku tertentu, pada zaman misi tertentu, suku tertentu itu tidak boleh membaca perjanjian lama karena yang dipegang itu nanti pembenaran, pembalasan setimpal dengan perlakuan yang diterima. Yang kedua, tadi itu kan keseluruhan di dalam kitab suci. Sekarang keseluruhan iman di dalam tradisi gereja. Pengandaiannya adalah Roh Kudus itu tidak hanya mendampingi, memberi ilham kepada para penulis kitab suci, tetapi juga terus membimbing gereja. Sehingga Roh Kudus yang sama itu tidak mungkin memberikan pendampingan yang membuat yang satu bertentangan dengan yang lain. Nah, berdasarkan keyakinan akan kontinuitas peranan Roh Kudus itu, keseluruhan iman di dalam tradisi gereja mesti dipertimbangkan. Mesti diterima, maksud saya, maaf. Contohnya, misalnya Kidung Agung. Menurut penafsiran yang biasa, tafsir murni tafsir teks Kidung Agung murni, kesimpulannya adalah Kidung Agung itu adalah kidung antara dua orang yang sedang bercinta.
Itu Kidung Agung. Menurut penelitian para penafsir, tafsir murni seperti itu. Tetapi di dalam rangka keseluruhan iman gereja, dalam tradisi gereja, sejak awal Kidung Agung itu mengungkapkan hubungan kasih antara Tuhan dan jiwa manusia, antara Tuhan dan gereja. Itu penafsiran dalam iman akan bimbingan Roh Kudus dalam gereja. Jadi teks sendiri secara sastra itu adalah teks murni, kidung antara dua orang yang sedang dimabuk oleh cinta, sementara dalam tradisi gereja difahami kasih yang begitu intim, itu mengungkapkan kasih antara Tuhan dan jiwa manusia. Jadi intinya kita menerima ajaran gereja seperti itu. Kemarin itu kan hari raya Maria dari Gunung Karmel kan. Yang dibacakan itu adalah kitab Raja-Raja. Bercerita mengenai Nabi Elia yang melihat yang ada awan yang datang, tanda hujan yang akan datang. Nah, bagi para anggota Tarekat Karmel atau di dalam sejarah gereja, awan yang datang itu adalah Bunda Maria. Jauh, tetapi itulah yang namanya tradisi di dalam gereja. Yang ketiga adalah yang disebut secara eksplisit, analogi iman. Prinsipnya sama, Roh Kudus itu membimbing gereja sejak awal sampai akhir. Maka Roh Kudus itu menjamin kebenaran dari iman yang berkembang di dalam gereja. Contohnya, itu yang disebut analogi iman. Mengenai perkandungan oleh perawan. Itu dasarnya adalah Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 25 dan Injil Lukas bab 1 ayat 34 sampai 35 itu dasarnya. Nah, menurut tafsir yang biasa, kedua teks itu dari Matius dan Lukas itu hanya berbicara, hanya menyampaikan maksud pengarang, ditafsirkan seperti itu. Mau menunjukkan bahwa yang lahir ini adalah pribadi yang unggul. Itu saja. Titik sampai di situ. Ungkapan sastra untuk menegaskan keunggulan Yesus. Sampai di situ. Yesus itu unggul. Lihat caranya lahir saja seperti itu. Nah, analogi iman mau mengatakan bahwa iman akan keperawanan Maria, ajaran gereja tentang Maria perawan, sudah terkandung di dalam kedua bagian kitab suci itu. Baru kemudian dieksplisitkan di dalam ajaran gereja. Itu namanya analogi iman. Dasarnya sudah ada di sana, tidak eksplisit, belum eksplisit, baru kemudian di dalam gereja yang dibimbing oleh Roh Kudus, yang sama, isi kebenaran iman yang sudah terkandung di situ itu dirumuskan di dalam ajaran gereja. Itu bedanya antara gereja Katolik dengan gereja saudara-saudara kita yang tidak percaya, yang tidak mengakui keperawanan Maria. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih, moga-moga kali ini tidak bertambah beban karena macam-macam hal. Saya hanya mencoba menjelaskan apa yang diajarkan gereja. Ini bukan pendapat saya, ini ajaran gereja. Yang lalu kita bicara tentang kebenaran demi keselamatan. Sekarang kita diajak kalau menafsirkan kitab suci, coba perhatikan, 1, jenis sastra,
Tadi sudah diberi contoh, dan yang biasa salah dipahami adalah salahnya yang kebangetan itu biasanya kitab jenis sastra apokaliptik. Kalau yang lain-lain salah tidak apa-apa. Tetapi kalau apokaliptik dimengerti salah nanti jadinya tidak karuan. Dan yang kedua, kalaupun jenis sastra diperhatikan, jangan pernah lupa bahwa semuanya dalam bimbingan Roh Kudus. Maka keseluruhan kitab suci mesti diperhatikan, keseluruhan dengan tradisi gereja, dan analogi iman. Yang merupakan penegasan oleh gereja mengenai kebenaran keselamatan yang sudah termuat di dalam teks-teks kitab suci. Makasih. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengarkan kekayaan, kasanah, tradisi penafsiran dalam kitab suci. Dan juga sangat menarik bagaimana kitab Wahyu menegaskan bahwa Allah yang setia pada manusia jauh lebih utama, jauh lebih unggul dibandingkan berbagai hal yang lain. Kita selalu bisa berpegang pada Allah yang setia. Kita akan berjumpa lagi dalam program Api Karunia Tuhan, Senin malam minggu depan, bagian ke-7 dengan topik yang tidak kalah menarik. Terima kasih, Tuhan memberkati.